Shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Markus pasal 12. Injil Markus pasal 12. Ayat yang ke-28 mulai. Fokus nanti ayat yang ke-30. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Nah, di sini judul perikopnya adalah hukum yang terutama. Dan kita sudah kenal hukum yang utama ini yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Ya, itu hukum yang utama. Dan seseorang yang bertanya kepada Yesus ini membenarkan pernyataan Yesus bahwa Tuhan itu Esa dan harus dikasihi dengan segenap hidup. Nah, orang ini berkata benar Tuhan dan Yesus mengatakan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tetapi ingat bahwa tidak jauh berarti bukan sudah berada di dalam kerajaan Allah. Ya, artinya ingat jangan sampai tertipu dengan pengetahuan. Kita bisa mempunyai pengetahuan, bisa mempunyai pengertian, tetapi kita belum hidup mempraktekkan pengertian kita itu. Bahwa kita akan ada di dalam kerajaan Allah ketika kita sudah mempraktekkan apa yang kita ketahui dan mengerti. Ya, seringkali kita terjebak dengan penipuan ini bahwa karena kita mengetahui kita merasa sudah menjadi pelaku. Padahal itu beda, mengetahui dan menjadi pelaku. Banyak orang bisa bahas tentang doa, tetapi apakah orang itu berdoa? Ya, tetapi semakin kita banyak bahas tentang doa, mengerti tentang doa, kita bisa tertipu loh, kita bisa merasa bahwa diri kita ini pendoa. Karena kita mengetahui banyak hal tentang doa, padahal tidak berdoa. Ya. Nah, di sini juga sama. Yesus berkata kepada orang yang mempunyai pengertian ini, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Ingat, bukan sudah ada di dalam kerajaan Allah. Ya, pengertian itu hanya sebatas penentuan akhirnya adalah kita. Kita mau masuk atau enggak. Kita mau melakukan yang kita ketahui atau tidak. Nah, mari kita lihat sekarang. Orang ini bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang terpenting di sini kita itu memahami bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu, ya. Dan hanya satu Tuhan yang harus kita kasihi. Ya. Hanya satu Tuhan yang harus kita kasihi. Sehingga kalau hanya satu Tuhan yang kita kasihi, maka kita bisa mengasihi Tuhan seperti yang ditetapkan ini ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kalau sudah ayat 30 ini kita praktekkan, berarti kita tidak punya bagian lain dalam hidup kita untuk mengasihi yang lain. Karena semuanya sudah dikatakan di sini segenap, segenap, segenap. Segala unsur kita ini, manusia ini, segenap unsur ya dalam hidup kita digunakan untuk mengasihi Tuhan. Dan itu hukum yang utama. Berarti kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap ini, maka kita belum melakukan hukum yang utama. Ya. Jadi ternyata hukum yang utama berat, sangat berat, sangat sukar, butuh anugerah Tuhan. Kembali, butuh anugerah Tuhan untuk bisa melakukannya. Nah, ya kita lihat, bandingkan dengan kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 mulai ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Hukum yang utama dari ke-10 firman Tuhan, 10 hukum Allah adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan menetapkan di perjanjian baru, Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pengertianmu, dengan segenap kekuatanmu. Ya. Nah, bukankah di sini ada persamaan? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, pengertian kita. Dan di dalam Keluaran dikatakan hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Karena kita mengasihi Tuhan, dan kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, maka tidak mungkin kita menyembah Allah lain. Dan Tuhan kita esa. Sehingga di sini dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Cukup satu. Jangan sampai ada dua. Ya. Jangan sampai ada dua. Jangan sampai ada tiga. Jangan sampai lebih dari satu. Cukup satu. Ya. Bahwa kita harus menyadari hal ini, bahwa Tuhan menginginkan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Dan dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang repot adalah ayat 4 mengatakan, ini masih hukum yang utama. Yang pertama, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi yang membuat Allah lain itu adalah kita sendiri. Yang membuat Allah yang lain sehingga kita tidak bisa mengasihi Allah sepenuhnya, itu adalah kita sendiri loh. Jadi jangan selalu mengatakan iblis yang membuat saya menyembah Allah yang lain. Tidak. Itu adalah kita sendiri. Jelas di sini dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas dan sebagainya. Intinya ketika kita menyadari Tuhan itu esa dan kita menyembah Dia dengan sepenuh hati, maka aman kita. Tetapi seringkali
kehidupan kita itu, kita merasa kurang puas. Sehingga kita membuat, dan zaman sekarang tidak harus kita membuat patung. Ya. Tetapi itu bisa hobi, itu bisa apapun juga yang membuat segenap kita menjadi tidak segenap lagi kepada Allah. Ya. Apapun itu. Maka itu sama aja dengan kita itu membuat patung ini loh. Membuat Allah yang lain sehingga hati kita, kekuatan kita yang awalnya sepenuhnya untuk Tuhan sekarang dibagi. Ada dari agama tetangga itu membuat permainan kata. Boleh kawin lebih dari satu asal adil. Mana bisa, lihat dari segi umur aja tidak mungkin adil. Ya kan? Itu kan hanya permainan kata. Artinya bahwa kalau kita memiliki lebih dari satu, maka perhatian kita, milik kita, semuanya itu akan terpecah. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Kembali yang jadi masalah, hati manusia itu licik. Sudah tahu salah, tapi masih berusaha membenarkan diri. Ya. Menghibur diri. Enggak apa-apa. Toh semua orang juga seperti itu. Ya. Bahaya. Bahwa kalau mau jujur, kenapa api gairah kita akan Tuhan berkurang? Karena dosa. Karena Tuhan sudah tidak jadi yang utama. Ya. Karena Tuhan sudah tidak jadi yang utama. Kita memiliki kesenangan lain, kita memiliki kesibukan lain. Walaupun kita mengatakan, tapi memang keadaan mengharuskan saya begini. Silakan, tetapi yang penting yang kita harus akui, api kita tidak seperti dulu. Gairah kita tidak seperti dulu. Ya. Jadi kita lihat bahwa kalau kita mau bagi, hukum yang pertama yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap, ya. Hukum yang kedua di dalam perjanjian baru mengasihi sesamanya seperti mengasihi diri sendiri. Maka hukum yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu sama dengan 10 hukum Allah. Ya, dari perintah pertama sampai perintah yang keempat. Ya, itu mengasihi Allah, itu berhubungan dengan Allah. Nah yang pertama lihat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas dan di bawah dan seterusnya. Sekarang ini orang Kristen suka buat patung. Ya. Ada yang buat patung mahkota. Ya. Ada yang membuat patung tabut perjanjian. Dan itu dianggap sakral loh. Itu patung. Masuk lebih lagi ada yang membuat malaikat, patung malaikat disebutkan namanya malaikat ini dan sebagainya. Dan banyak orang Kristen gereja itu membeli dan menaruh. Kita tidak bicara Katolik loh, kita bicara Kristen. Katolik kan membuat patung itu mereka ada dasarnya, ada doktrinnya. Walaupun kita tidak mau katakan tidak sesuai dengan Alkitab dan sebagainya. Itu doktrin mereka. Tapi kalau yang Kristen kan sudah jelas kan. Tidak boleh buat patung. Tetapi marak sekarang. Gereja Kristen itu banyak patung. Walaupun patung mahkota, patung malaikat. Ya segala macam patung. Mereka tidak kenal Tuhan sepertinya sekarang. Nah kembali kepada pembahasan kita. Jelas di sini kan ayat yang keempat mengatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Mau patung tabut perjanjian, orang bukan tabut perjanjian itu. Ya, kan lebih parah lagi. Bukan tabut perjanjian,
itu patung tabut perjanjian dianggap sama seperti tabut perjanjian. Kemudian mengatakan, wah ini ada minyak yang mengalir di tabut ini. Oh ya, ada lagi ada malaikat, kalau pagi saya melihat sungguh malaikat di tabut. Macam-macam yang aneh-aneh. Saya hanya mau katakan, kalau sarana prasarananya sudah disiapkan, maka setan dengan mudah beraktivitas di sarana dan prasarana yang kita sudah siapkan. Ya. Jangan katakan itu dari Tuhan. Tuhan tidak perlu patung untuk mendemonstrasikan kehadirannya. Ya. Jadi kita harus perhatikan di sini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan Allah itu engkau yang buat. Dengan alasan apapun, engkau sudah tidak mengasihi aku. Kan seperti itu sebenarnya. Kasihmu sudah terpecah kepada Allah buatanmu sendiri. Ya. Kasihmu yang dahulu segenap hidupmu diserahkan kepadaku, sekarang sudah terbagi. Tidak punya waktu atau waktunya sudah berkurang untuk Tuhan. Ya. Apapun itu. Nah, kemudian ketika kita sudah membuat patung atau menyembah Allah yang lain, ada dua Allah, maka kita akan semakin merosot loh, tanpa sadar. Ayat yang kelima, hukum yang kedua di sini. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Enggak Pak, saya enggak beribadah kepadanya. Tunduk atau enggak? Kenapa enggak ke gereja? Pak Yusa, ini. Berarti enggak ibadah, berarti ibadah ke ini. Ya kan? Kan sama aja kan? Enggak Pak, orang enggak tepuk tangan. Oh iyalah enggak tepuk tangan. Tapi kan yang pasti sudah enggak beribadah kepada Tuhan kan? Waktu yang sama digunakan untuk hal yang lain kan. Di sini loh, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan sujud menyembah. Kalau kita mengatakan saya tidak bisa ibadah. Kenapa? Karena saya tunduk ke ini. Kan sebenarnya itu. Kalau kita bebas, kita tidak terikat, kita tidak menyembah yang lain, maka waktu yang ditetapkan untuk ibadah, kita dengan bebas akan gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa sekarang tidak bebas lagi beribadah kepada Tuhan? Karena kita sudah terikat, karena kita sudah menundukkan diri kepada Allah yang lain. Ini loh. Bahwa tanpa sadar ketika kita menduakan Allah, maka ini sudah merosot, menduakan dari satu Allah, sekarang menduakan Allah, kemudian merosot lagi menyembah Allah yang lain. Sudah tidak bebas lagi, tidak bebas. Maaf, saya tidak bisa ngikuti ini lagi ya sekarang. Semuanya mulai berkurang. Mulai semuanya berkurang. Ya. Dengan disertai pembenaran-pembenaran untuk menutupi hati nuraninya. Ya. Yang repot kemudian, dulu merasakan hadirat Tuhan, sekarang enggak. Tapi memang tanda kedewasaan rohani itu tidak perlu tanda-tanda jasmani. Nah repot sudah. Kalau ya orang itu kan hati kita kan licik kan. Ya. Padahal kalau sudah terus kering berarti ada masalah dengan kerohanian kita ya. Kalau sudah terus kering, apalagi kemudian kelihatan dari mukanya kering, ya, wah itu sudah masalah besar. Ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Bisa bayangkan suami atau istri mempunyai pasangan yang cemburu? Jangan buat cemburu, habis loh. Ya, jangan buat cemburu.
Dan kalau istri atau suami cemburu aja, dan kita bisa melihat kabar-kabar, mereka bisa membunuh sampai seperti itu kan, memukul, membunuh. Dengan kekuatan yang sama bisa akibatnya seperti itu. Kan antar manusia anggaplah kekuatannya sama. Kalau sampai Tuhan yang cemburu ini bisa bayangkan. Batu aja Tuhan di depan kita, kan mental kita. Ya. Lihat loh, ini pernyataan kuat sekali. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Mau lebih gampang supaya dipahami. Pada waktu ibadah kepadaku, jangan gunakan ibadah kepada Allah yang lain. Jangan gunakan untuk kegiatan yang lain. Itu waktu ibadah kepadaku. Ingat loh ya, pada waktu engkau seharusnya ibadah kepadaku, jangan gunakan untuk hal yang lain. Karena aku adalah Allah yang cemburu. Anda bisa melihat pernyataan yang sangat kuat ini. Ya. Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Bahwa bagi Tuhan begini, kalau engkau tidak mengasihi aku, berarti engkau membenci aku. Tidak ada tempat netral. Ya. Kalau engkau tidak beribadah kepadaku, berarti engkau membenci aku. Kalau engkau mulai mengurangi ibadahmu kepadaku, berarti engkau juga ya bahwa pada waktu yang bersamaan engkau tidak mengasihi aku, engkau mulai membenci aku. Dan ini jelas dikatakan bahwa yang membenci aku, yang membenci aku. Kenapa disebutkan yang membenci aku? Hanya masalah tidak ibadah loh. Hanya beribadah dikurangi dan digunakan untuk hal yang lain. Untuk menyembah yang lain, untuk kesenangan kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Itu dikategorikan membenci Tuhan. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Yaitu mereka yang mengasihi aku. Dan yang berpegang pada perintah-perintah aku. Bahwa berurusan dengan Tuhan, kita harus hati-hati. Tuhan katakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Awalnya Tuhan yang mencari kita yang tersesat. Tetapi setelah kita dipulihkan, kita harus berinisiatif, kita sudah menikmati kasih Tuhan, maka kita juga harus mengasihi Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga akan menunjukkan kasihnya lebih lagi pada kita. Tetapi ingat, kasihnya itu kasih dimulai dari Tuhan kan, yang mencari kita pada waktu kita berdosa. Tetapi setelah kita dipulihkan, disucikan, kita sendiri ini loh sebagai orang yang sudah menerima kasih Tuhan, harus mengasihi Tuhan lagi. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, sekarang Tuhan lebih lagi mengasihi kita. Ya. Tidak peduli dengan bahasa yang lagi ngetren. Kasih Tuhan tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Sudahlah, saya mau ngomong yang mana kita bisa mengerti dan terapkan. Iya kan? Ya. Saya tidak peduli sekarang doktrin-doktrin yang aneh-aneh, yang enak didengar telinga. Tetapi saya mau supaya respon kita benar kepada respon Allah. Ya. Nah, sekarang ingat, jangan ada padamu ilah lain. Ini awalnya masih samar kan? Ya, masih samar. Walaupun ini sudah berdosa, kita masih nyembah Allah, tapi ada yang lain. Yang kedua, langsung turun, terasa kita tidak menyembah Allah, tapi menyembah Allah lain. Ya. Kalau yang pertama, dua-duanya disembah. Yang hukum yang kedua sudah mulai jelas. Kita mulai menyembah Allah yang lain.
Nah, hukum yang ketiga, di sini lihat ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Mulai tidak menghormati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada rasa hormat dalam menyebut nama Tuhan. Tidak ada roh takut akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, seharusnya kita punya kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan, akan mulianya Tuhan, akan mulianya nama Tuhan. Sehingga kita hidup dengan rasa hormat. Kita bisa saja sampai dalam kejatuhan di mana nama Tuhan dibuat mainan, dibuat guyonan, tidak ada rasa hormat. Ya. Dan ini sudah sampai kepada gaya hidup sehari-hari, ya, gaya hidup sehari-hari. Kita sudah merosot sampai sedemikian rupa. Kemudian yang keempat di sini dikatakan ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bahwa kembali di sini, ketika kita sudah jatuh, kita bisa lupa loh waktu ibadah. Di sini dikatakan ingatlah. Loh berarti bisa lupa loh waktu ibadah. Ya. Ini kan parah. Ya. Kalau sampai lupa waktu ibadah ini kan parah. Terlalu sibuk, lupa bahwa ini waktu ibadah. Bayangkan murid lupa. Orang kalau hari Senin aja lupa, ya kan? Lupa, tidak bawa topi dulu kan. Wah itu takutnya setengah mati. Ini lupa waktu ibadah. Kalau waktu ibadah itu dicanangkan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan ingatlah. Dan kita sampai lupa. Kan fatal akibatnya. Sayangnya seringkali kita berpikir. Toh Tuhan tidak marah. Tetapi dengan pembiaran dari Tuhan. Itu kan lebih menakutkan. Iya. Bisa bayangkan seorang anak keluar masuk rumah dan tidak pernah diajak bicara, tidak pernah ditegur oleh orang tuanya. Jangan anggap itu, yang penting aku tidak dipukul sama papaku. Tidak diajak ngomong, tidak dihiraukan, sukanya. Itu lebih parah. Nah banyak orang Kristen seperti itu. Enggak, orang biasa-biasa aja, buktinya aku tidak dihukum, ekonomiku normal. Pertanyaannya, kapan terakhir Tuhan berbicara kepadamu? Kapan terakhir engkau merasakan hadirat Tuhan dengan kuat? Kapan terakhir engkau begitu inginnya berteriak menangis karena merasakan kasih Tuhan? Jangan-jangan sudah lupa lagi kapan terakhirnya. Karena sudah terlalu lama. Ingatlah. Ingat, jangan lupa. Bukan hanya sekedar ingat, tetapi kuduskanlah hari Sabat. Khususkan. Jangan diganti dengan yang lain. Kudus itu dikhususkan. Bisa ngerti kita kalau punya beberapa perhiasan dan satu atau dua dikhususkan. Kenapa? Itu istimewa. Dikhususkan. Dan Tuhan katakan khususkanlah, khususkanlah. Pisahkan dari yang lain hari-hari ibadah ini. Bahwa ketika kita tidak mengkhususkan hari ibadah ini. Perhatikan, berarti kita sudah jatuh kalau menurut tingkatan. Sudah jatuhnya tahap keempat sudah kan?
Ya, jatuhnya tahap keempat. Ini hukum yang keempat. Ya, sangat mengerikan. Dan kalau ini masih dianggap biasa-biasa saja, saya mau katakan, berarti kita sudah bukan orang Kristen. Ya, akhir zaman, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Karena ada kekuatan yang tanpa kita sadari itu akan berusaha menarik kita jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Dan itu pun dengan membuat kita merasa benar. Ya, itu kan bahaya. Kalau kita membuat kita sadar, kita loh kok saya jauh, masih lumayan. Kalau semakin jauh dibuat semakin jauh dari Tuhan, tapi kita masih merasa benar, ini kan bahaya. Ya, dan ini yang terjadi sekarang ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Ya, Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tuhan yang maha kuasa, maha kuat, memberikan contoh loh kepada kita. 6 hari ya kerja, 1 hari istirahat. Kita inginnya lebih dari Tuhan. Belum capek Tuhan 6 hari, 7 hari. Kalau perlu ada tambahan hari ke-8, tak sikat habis Tuhan. Ya. Umur 45 mulai remek. Ya. Saya percaya kalau kita gunakan sesuai dengan firman ini, 6 hari bekerja, 1 hari istirahat, saya percaya tetap kita tidak akan pernah kekurangan makan. Yang kedua, kesehatan kita lebih terjamin. Ya. Kesehatan kita lebih terjamin. Orang olahraga saja, olahraga aja. Tidak boleh 7 hari, padahal setiap hari hanya 1 jam. Anggap ya 1 jam, 2 jam. Itu pun tidak boleh non-stop. 7 hari latihan. Harus ada disebut rest day. Hari istirahat olahraga. Sama sekali tidak boleh olahraga. 1 hari minimal. Atau 2 hari lebih bagus dikatakan. Loh itu olahraga ngerti. Ini untuk kehidupan kita loh, kesehatan. Allah masih kuat Pak, iya. Buktinya umur 40 sudah lututnya goyang. Iya kan? Lu naik tangga loh kok bunyi kletek-kletek ya. Itu bukan HP-nya yang bunyi. Itu lutut sudah kurang minyak. Ya. Masih yang diabetes, masih yang apa, macam-macam. Ya. Kenapa? Karena ini loh tidak mentaati, ada waktu. Kalau Tuhan sudah beri peraturan, 1 hari istirahat, Tuhan pasti jamin kok. Kalau Anda pelajari kan di Alkitab kan, menjelang hari libur atau setelah hari liburnya kan double porsi kan. Ya, Anda boleh pelajari lah di dalam Alkitab. Nah, pertanyaannya, apakah kita setelah mengetahui ini mempercayai dan melakukannya? Sama kan tadi seperti orang yang bertanya, hukum yang utama, oh pinter jawabnya. Dan Tuhan katakan, puji Tuhan, engkau sudah dekat. Tapi belum masuk. Ya. Anda dengan mengetahui kebenaran ini sudah puji Tuhan loh. Hampir sehat. Hampir sehat. Ya. Kalau Anda lakukan ini, Anda tetap sehat. Umur 50, 60 tahun, sehat. Ada waktu istirahat. Nah. Bayangkan tiap hari, anggaplah suami istri di toko kerja. Kalau sudah capek, itu salah ngerti sedikit kan saling bentak kan. Ambilkan itu Pak. Iya yang mana? Itu loh mata kan.
Ya. Tapi kalau ada waktu istirahat, ada kerja, santai, ketawa, cerita, ketawa, cerita, ketawa, cerita, kan semuanya dipulihkan. Ya. Itu bikin sehat, jangan diremehkan itu. Ya. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan saja, sudahlah, Tuhan sudah kasih contoh. Yang maha kuasa, kita ini maha apa sih? Ya, kalau tidak maha kurang, ya kan? Yang maha kuasa, yang maha kuat, yang tidak pernah ngantuk, ya kan? Di dalam Mazmur kan disebutkan, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tidak pernah ngantuk, ya. Tidak pernah tidur, masih istirahat. Tuh, kita ini kan besar kepala berarti. Sudah gampang ngantuk, gampang capek, ya kan? Naik tangga mungkin tangga ke-30 sudah menggos-menggos. Suruh istirahat, tidak mau istirahat. Nanti pingsan. Saya punya teman, saya dengar cerita katanya. Dia pergi ke Sarangan. Pendeta tidak pernah olahraga. Pagi-pagi lari. Tanjakan, lari sampai di atas, pingsan. Orang model seperti ini aja, kalau kerja, tidak mau istirahat loh hari Minggu. Pendeta punya toko, sudah mau khotbah aja, tidak mau istirahat loh hari Minggu. Sekarang stroke, ketemu dengan saya, ya kapan sudah pulih kembali, dikatakan. Gaya kamu ya, di rumah sendiri di toko pakai sepatu. Dia jelaskan, Pak, ini kalau saya tidak pakai sepatu, kalau pakai sandal, saya jalan atau diam aja ini bisa lepas sendiri. Dia bilang, makanya saya pakai sepatu. Dia, loh, sudah seperti itu, tidak tobat, hari Minggu tetap buka tokonya. Ini saya pikir Tuhan ini mau diapakan gitu ya. Tetapi ini loh, bahwa betapa sukarnya loh. Kita kalau sudah jatuh, 1, 2, 3, tidak cepat sadar. Terus Anda akan merosot. Lihat kemudian, ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bahwa ketika hubungan kita dengan Tuhan itu sudah tidak benar, sudah menyimpang. Pada akhirnya lari ke moral kita. Sekarang hormat kepada orang tua sudah tidak ada lagi. Kan ini semakin merosot. Dari tidak hormat kepada Tuhan, sekarang tidak hormat kepada orang tua. Kemudian lebih lagi. Berarti sopan santun tidak ada. Terjerumus lagi, jangan membunuh. Berarti kita menjadi orang yang sadis. Tanpa belas kasih lagi. Bersinah, amoral. Sudah tidak punya malu lagi. Bayangkan. Tidak sopan, sadis, tidak punya malu. Mencuri, bukan haknya aja dicuri. Merasa kurang terus. Merasa kurang terus. Dan dikatakan juga berdusta. Jangan mengucapkan saksi dusta. Terakhir, tamak. Bukankah Alkitab katakan tamak itu sama dengan penyembahan berhala? Dan pada akhirnya kembali ke awal lagi. Penyembahan berhala. Lihat di sini bahwa ini loh, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan mengasihi Tuhan. Sedikit demi sedikit kita jatuh. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Sangat ngeri. Seringkali kita selalu mengatakan, tak mungkin lah Pak Yusak bisa mengasihi Tuhan. Sudahlah. Asal kita tahu aturannya, ya, firman Tuhan kita tahu. Berat, iya, tinggal minta tolong Roh Kudus dong, mampukan.
Yang penting kita sudah tahu aturannya kan. Minta tolong, ini yang disebut hidup berdasarkan anugerah. Kembali kepada pembahasan kita Markus pasal 12. Ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bahwa ternyata kedua hukum ini pun berhubungan kan. Tanpa kita melakukan hukum yang pertama, mengasihi Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia. Dan selalu ini terhubung. Kuncinya adalah mengasihi Tuhan. Minimal ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan pimpin kita kok untuk mengalirkan kasih-Nya kepada sesama kita. Ketika kita menerima dari Tuhan, maka kita juga akan memberi kepada orang lain. Orang Kristen dimanapun dan siapapun dia, pasti suka memberi. Kalau kita tidak suka memberi dan tidak pernah memberi kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, kekristenan kita patut dipertanyakan. Ya. Lalu ayat 32, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Jadi hal ini yang harus kita perhatikan, ingat Tuhan kita satu. Kalau kita sudah ingat dan mengerti ini sebenarnya mudah untuk mengasihi Tuhan. Pokoknya jangan punya dua, itu aja. Jangan punya tiga. Cukup satu. Mengasihi satu istri, mengasihi satu suami, mudah. Tapi kalau suamimu tiga, istrimu tiga, sudahlah. Mau adil-adil apanya? Orang model hidungnya aja beda. Ya. Ya kalau mau anu kan. Bukan berdasarkan nafsu, orang kawin ya pasti berdasarkan nafsu lah. Kalau tidak ada nafsu ya tidak usah kawin kan, jadi pertapa. Ajak-ajak bersila bareng 5 gitu. Jadi ayo kita berpikir di sini bahwa orang ini mengerti bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu adalah kebenaran dan kuncinya adalah menyadari bahwa Tuhan itu satu. Tetapkan diri kita sekarang bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya dalam hidup kita. Berhala zaman modern kan banyak kan, bisa hobi, bisa pekerjaan, bisa apapun juga yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Hati-hati, kalau dulu enak hanya patung, ya. Sekarang tidak musim, walaupun agak musim lagi ya di gereja. Orang saya aja yang lihat model patung malaikatnya aja ngeri. Ya, itu bisa diperjualbelikan. Patung malaikat ini namanya ini. Dan mereka mengambil dari kitab Henok. Kan banyak macam namanya malaikat. Ya, padahal kitab Henok itu kan diragukan, bukan tidak termasuk yang diakui secara resmi. Itu kalau Anda baca kitab Henok banyak macam namanya malaikat ini, penguasa ini. Pokok ngeroh terus ya, seperti dongeng. Jangan diterima kebenarannya. Ayat 33, memang mengasihi dia, memang ini ditegaskan, mengasihi dia dengan segenap hati
dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Mengasihi Tuhan. Pak, berarti kalau mengasihi Tuhan tidak perlu korban bakaran. Salah, pengertian yang salah. Justru ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan banyak memberi korban. Dan kita tidak akan pernah hitung-hitungan dalam memberi korban. Kita tidak pernah hitung-hitungan dalam melayani Tuhan. Kita tidak akan pernah hitung-hitungan dalam memberikan persembahan demi persembahan. Ketika kita mengasihi Tuhan. Ya. Coba yang pacaran walaupun belum punya kerja, walaupun tiap hari nyicil minta ke orang tuanya, itu satu hari bersama pacarnya, itu bisa habis loh uangnya. Ya. Kenapa? Karena kasih. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi seseorang, tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Itu adalah kebenaran mutlak. Ayat 34, ayat terakhir. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Tidak ada orang yang berani bertanya lagi kepada Yesus. Awalnya kan beberapa pertanyaan dari golongan ini, dari golongan ini. Ternyata jawaban tentang mengasihi Tuhan juga adalah kunci penutup. Bahwa kasih itu membungkam segala keraguan. Kasih itu membungkam segala pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Kasih selalu mengalami kemenangan. Kasihi Tuhan. Sidang jemaat. Ayo kita koreksi diri kita. Selama kita hidup kadang kita memang terbawa kesibukan. Tetapi yang saya mau katakan, ayo cepat sadar dong. Cepat sadar. Jangan sampai jatuh satu tingkat turun lagi, satu tingkat turun lagi. Waktu jatuh kali aja. Loh kok sudah mulai menduakan Allah. Nah cepat sadar. Jangan sampai terikat dan menyembah Allah lain dan tidak bisa melepaskan diri lagi. Sehingga kita merosot terus. Kalau sudah sampai di kedua ini, kita sudah tidak bebas lagi, ya kan? Kita sudah menyembah Allah yang lain, maka kita akan terus turun. Oleh karena itu ketika kita turun satu, mengalami kejatuhan di satu, menduakan Allah, cepat sadar. Kalau enggak, kita akan terus turun, terus turun, terus turun. Ingat, Allah kita cemburu. Biarlah kita berhadapan dengan Allah yang mengasihi kita. Dan keturunan kita sampai beribu-ribu angkatan saja. Daripada berhadapan dengan Allah yang cemburu. Tuhan memberkati kita semua.